Nasib naas lewat kecelakaan mobil yang menimpa grup musik Islami Debu. Kecelakaan itu terjadi di Tol Pasuruan, Probolinggo pada Senin 18 April 2022. Dalam kecelakaan tersebut 2 orang tewas di tempat, sementara drummer Debu Daud Abdullah mengalami kritis. Simak video selanjutnya. Sebelumnya kita turut berduka cita dengan kabar yang ada di media sosial. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya dan personil Debu mungkin ada beberapa yang kena atau seperti apa sih? Ya, jadi memang Debu itu lagi ada acara ke Jogja, terus ada perpisahan, artinya mereka udah selesai acara. Adik saya dia punya acara lain ke Surabaya, ikutlah sama Firdaus itu teman Daud, saya kenal juga. Dia sama istrinya dan beberapa orang yang lain sudah selesai acara, mereka pulang ke Jakarta, menuju balik ke Jakarta. Dan jadi ya jelas-jelas yang ikut cuma Daud. Ya. Terus kalau saya dengar berita itu semalam tuh jam 1:30, itu adik saya yang lain telepon saya ngos-ngosan, tapi dia dapat kabar dari beritanya ada Fadila, namanya Fadila. Dia telepon dan kasih tahu suaminya, orang sini ya, suaminya telepon ke tiba-tiba pengen telepon Daud. Dibilang gimana kabar Daud kan, dan mau ajak bisnis atau saya nggak ngerti ya, mungkin pernah ada sesuatu dan mungkin saya nggak tahu ya yang jelas itu. Tapi pas di telepon diangkat itu nggak ada nggak ada jawaban, ada tapi bukan nggak ada jawaban, tapi jawabnya orang lain. Jawabnya dia mau ke rumah sakit dan nanti saya telepon balik, itu aja. Jadi kan adik saya kepanik kan, jadi nggak tahu sampai berapa jam ya pada hubungin kita semua kan. Jadi saya juga ya terus terang baru tadi saya dapat kabar dari Daud karena kita grup chat kan, nggak secara langsung saya bicara dari pagi. Dari kejadian itu sampai sebelum datang ini baru Daud bilang dia di rumah sakit dan ya temannya dia meninggal 2 itu, yang cowok itu suami istri itu yang dari dia tinggal di Malaysia tapi orang Singapura. Itu kabar jam berapa saling dapat kabar tersebut? Yang mana ini? Yang tahu berada di rumah sakit. Sebenarnya dari pagi sudah ada, tapi nggak jelas karena siapa Abdullah ini. Jadi Abdullah ini anaknya Mustafa. Dia main biola di Debu. Dia tinggal di Jogja. Maksudnya setelah acara itu dia masih di Jogja. Yang lain pulang, dia masih di Jogja. Tahu-tahu kejadian begini, dia langsung nyusul sana. Jadi sekarang maksudnya sampai seberapa jam dia tidak tahu Daud itu di mana. Berita maksudnya mau dapat karena HP-nya diambil mungkin sama polisi atau mungkin rumah sakit, kita nggak tahu. Yang jelas nggak ada kabar sampai berapa jam gitu. Jadi akhirnya ya saya dengar saya nggak tahu persis jam berapa karena ya ini kan agak sensitif ya. Saya tidak lihat jam. Saya sejak jam 2 itu saya nggak bisa tidur sampai sekarang, makanya agak kucel ya gitu. Kamu saudara kandung dari? Ya, Daud itu adik bungsu. Ya, kalau dari ibu kandungnya itu ada 6 orang. Daud itu bungsu, saya ada Maryam, saya kembar. Jadi ada 6 ya. Daud yang terakhir. Saya kembar sama cewek. Maryam juga main Debu juga. Ya, Mustafa juga itu kakak kandung. Oke. Yang kamu tahu itu kronologis kejadiannya sendiri seperti apa sih sampai bisa kecelakaan dengan truk tersebut? Jadi pas kejadian itu kata Daud dia tidur. Jadi pas bangun sudah terjadi itu. Dia yang dia cerita sebelum datangnya. Ini baru kabar baru juga karena saya baru komunikasi, tapi kata dia ya kecelakaan baru ini maksudnya sampai dia masih tidur dan bangun
ya kakinya udah begini, mobil udah gimana, orangnya teriak-teriak, maksudnya mungkin teriak sakit atau apa nggak tahu. Akhirnya dibilang dia pasrah aja duduk begini, nggak tahu harus ngapain ya. Dia udah mau ini mungkin ini yang namanya pasrah gitu ya, yang dia ceritakan tadi. Oke, Bang Salim, artinya di mobil Velfire ini berapa orang sih yang Bang Salim tahu? 6 atau 8? Saya dengar 6. Tapi karena saya terus terang saya kan dapat kabar angin ya, atau artinya nggak sempat saya nanyakan itu siapa gitu. Okay. Saya cuma tahu yang 3 orang yang saya kenal itu Daud, Firdaus sama istrinya. Nah itu baru nikah, kecelakaan baru nikah, lagi honeymoon atau apa saya nggak ngerti ini kejadian ini. Berarti Firdaus dan istri yang meninggal di tempat. Ya. Firdaus itu dia warga negara Malaysia. Dia warga negara saya pikir itu Singapura tapi tinggal di Malaysia dan bisnis di Malaysia, dan dia ya sering kesini. Memang dia kayak dekat sama banyak orang politik di sini. Kabarnya mereka rombongan berangkat ke sana untuk apa sih, undangan apa, katanya kan di luar negeri kan ya? Kayaknya off air. Saya tidak sempat sempat nanya karena saya kan udah nggak pernah ikut ya, udah 6 tahun saya kan dulu main di Debu, udah 6 tahun nggak ikut, dan saya solo sendiri sekarang. Jadi ya saya jujur saya tidak pernah nanya. Cuman ya kejadian begini ya tetap saya mau nanya tentang itu tidak terlalu sensitif ya. Kalau saya nanya, oh kamu acara yang begini, orang dia lagi sakit, ya kita harus lebih peduli kepada prihatin. Oke. Bang Salim, artinya monitoring dari pihak keluarga sendiri seperti apa so far sejauh ini? Jadi ada kita punya grup WhatsApp yang dibuat oleh oleh Abdullah ya, itu anak. Jadi komunikasinya ada. Saya kasih lihat. Mbak kebiasaan nih. Sebentar ya. Tuh. Pada khawatir semua ini teman-teman. Maaf ya sebentar ya. Saya harus. Ini terlalu banyak yang WA soalnya. Tapi istri dari Daud sendiri kata menuju ke Surabaya, benar nggak sih? Jadi setahu saya itu calon istri. Istrinya itu dia orang Libya. Di Libya itu sempat tinggal di sini, itu anak duta besar. Duta besar Libya. Nah, sempat tugas di sini terus balik ke sana sebelum kejadian Covid gini. Jadi itu yang saya tahu. Mungkin dia sudah nikah tanpa saya tahu itu. Jadi tapi itu hanya Allah yang tahu kan. Tapi sudah tiba di Surabaya, sudah bertemu dengan Daud? Kayaknya belum. Masih berjalan. Masih cemin tadi video chat ya, bukan video chat, voice chat tadi di WA ya. Itu rame-rame dan ada itu calonnya itu ada di situ dan menjelaskan semua. Oke, Bang Salim, berarti tindakan medisnya berarti sudah dioperasi ya? Ya, ini lagi sekarang dalam pas sebelum sini itu dimatiin karena udah mau masuk ruangan operasi. Berarti kaki. Apa aja sih, Bang? Kaki kanan. Kaki kanan patah. Di sini katanya di Penggelangan kaki. Ya, penggelangan kaki. Itu yang dia ceritakan. Tapi bukan nggak bisa sambung, memang patah gitu. Ya, saya nggak bisa bayangin. Kaki atau ada luka lainnya? Lecet Yang mungkin. patah. Tidak diceritakan. Belum detail. Karena ya itu kan kena sama truk ya. Tronton. Ya, sorry ya. Tronton ya. Posisi Bang Daud itu duduknya di depan atau di tengah atau? Tidak nanya. Oh, belum update soal ke situ ya? Belum sempat. Ya. Apakah tahu katanya truk tersebut lari setelah kejadian tersebut? Ya, saya dengar begitu. Ya, kalau saya di posisi truk mungkin saya juga lari. Artinya pertama
dia harus tanggung jawab pada orang mati. Nah, bukan berarti lihat salah atau benar, enggak, saya nggak lihat itu. Cuman kalau kita lihat dari manusia, dia tidak punya apa-apa, dia cuma supir, dapat cuma uang kecil kan, mungkin dia mikirnya wah dia takut lari, mungkin gitu. Jadi ya kalau saya ya sepertinya bukan supir yang salah, seperti supir truknya yang salah, mungkin supirnya yang bawa mobil kita. Karena dia menabrak dari belakang ya. Ya itu, makanya saya ngomongin supir truk juga ya tidak ada masalah ya. Kalau saya nggak ada di sana, tapi perasaan nggak ada masalah itu. Yang masalah itu supir katanya sempat itu kalau ngantuk yang blackout yang sedetik itu blackout ya. Ya itu kabarnya saya dengar begitu, tapi saya tidak bisa memastikan ya, karena saya bukan supirnya, saya cuma dengar ya. Dan yang jelas adik saya lebih tenang karena sekarang dioperasi, dan semoga bisa jalan lagi. Kaget juga kan. Jarang ketemu juga saya. Kayak punya kesibukan masing-masing. Terakhir bertemu dengan adiknya sendiri itu kapan sih? Berapa ada sebulan lebih. Ya. Apa yang membuat saling sangat Itu kalau saya dulu itu kumpul itu kumpul ya. Jadi mungkin kalau sebulan itu buat saya itu lama. Ya, dan dulu itu orang tua saya itu bisa kumpul dan bisa menyatukan perbedaan, itu hebatnya. Saya itu ngomong begitu. Jadi ya sebulan ya tetap mungkin lebih dari itu ya. Itu mungkin basa-basi juga kan, maaf artinya ada aduh terima kasih yang lucu lagi. Gimana bukannya saya Bang Salim, tapi so far ada bad feeling nggak sih sebelum kejadian? semalam saya duduk situ dan saya ngobrol sama istri, dan saya bilang ya saya tidak tahu, saya feeling aja nggak enak tapi nggak tahu kenapa. Dan saya bilang wah saya kangen banget sama Daud, saya bilang gitu. Terus malamnya kan di belakang sini kan 2 rantai, di belakang itu ada tempat sedikit gelap lah. Saya suka ngerokok atau saya duduk situ ngopi atau apa. Saya minta petunjuk gitu, hati gitu ya. Saya bilang terus kejadian nggak lama itu saya tidur ya, memang sempat tidur tapi kejadian begini ada jawaban. Ya saya belum tahu maksudnya ya, tapi yang jelas saya kenal adik saya dan alhamdulillah selamat ya. Memang tujuan mungkin Allah punya rencana lain dengan yang keluarga yang dua yang baru menikah pulang bisa masuk surga atau kan kita positif ya. Dan saya bersyukur adik saya masih selamat dan insya Allah dengan operasi yang lagi sedang dijalanin bisa jalan normal seperti itu. Bang Salim mungkin akan stay di Jakarta untuk monitoring atau nanti? Jadi kita sekarang punya grup WhatsApp dan kita keluarganya bukan kecil tapi besar. Yes. Jadi kalau misalnya bisa saya berangkat sendiri, tapi karena kita punya komunikasi dan bisa bersama,
kalau misalnya mau bareng kita sewa bis, karena memang dulu kan kebiasaan seperti itu. Jadi ya itulah. Jadi nunggu sampai sudah ada yang jaga di sana. Siapa, Abdullah, anaknya Mustafa yang main biola. Dia di Jogja, sempat tinggal di sana. Setelah acara itu nggak tahu dia lagi cek mungkin dia ada kerjaan di hotel sambil pengen nginep semalam lagi, nggak tahu alasannya apa. Taunya begini, dia langsung cari tahu tentang ini sebelum ada kabar. Cuman dengar si Fadila curiga, ini kenapa yang pegang HP Daud, apa penipuan atau apa, nggak tahu kan gitu. Tahu-tahu begini dia cari tahu, ternyata kecelakaan. Berarti anaknya Bang Daud ya yang Anaknya Mustafa. Oh, Bang Mustafa yang handle Mustafa di itu sana. kakak juga. Salim, apa dari pihak keluarga besar sudah diskusi nanti Daud akan pulang ke mana setelah? Belum. Jadi dia juga sempat Daud sempat ngomong apa harus terjadi di sini, keluarga nggak ada sama sekali orang di sini. Keluarga kan banyak di sini, bisa langsung karena di sini ada yang vaksin, ada yang tidak vaksin, ada yang pro vaksin, ya begitulah namanya manusia kan. Jadi makanya pada saat kalau jadi ke sana, kalau harus ke sana pasti rame-rame, satu bis, mungkin sewa satu bis. Itu yang seperti yang itu yang saya bayangkan ya, karena ya ngapain satu-satu kan, kita keluarga besar kenapa enggak sekaligus kita berikan support kan. Tapi saya tidak tahu kapan ya pasti dalam waktu dekat ini ya. Coba. Oke, dari kejadian ini nih, mungkin ada yang mau saling sampaikan gitu. Ya, ya kalau untuk bicara keluarga mungkin ada masing-masing punya masalah atau apa. Saya cuma cerita dari pengalaman ini. Coba kita lebih jangan lihat masalah yang kecil gara-gara apa, kita coba dengan kejadian ini kan mengingatkan kita kepada kematian mungkin, atau kepada itu. Jadi hal-hal yang sepele mungkin menurut kita itu besar, tapi sebenarnya nggak besar. Jangan terlalu dianggap ikhlasin aja. Itu di sini saya belajar ikhlas ya. Memang ya mungkin tahu tentang debu ini kan, ya kemana debu kan ya, saya bilang aja kemana debu itu banyak yang terjadi dalam dalam waktu yang 6 tahun ini ya. Jadi ya semoga dengan kejadian seperti ini menyatukan semua orang ya kan. Ini kan mengingatkan kita supaya ya yang salah coba lebih baik, yang jahat yang lebih baik ya kembali ke jalan yang lurus ya. Saya bukan orang yang Islami banget enggak. Ya begini aja. Tapi saya insyaallah puasa ya karena ada manfaat berdiri sendiri. Jadi ya kalau tadi nanya manfaatnya ya, semoga semua orang bisa ambil sedikit kejadian ini jadi manfaat buat yang lain. Dan ingat ya, hidup ini tidak lama. Bisa aja itu temannya dia langsung diambil 2 orang, suami istri baru nikah ya, gimana ya kan. Jadi gimana caranya kita berpikir lebih luas daripada masalah kita. Allah itu punya rencana mungkin lebih besar daripada ini. Oke, Salim, berarti so far yang mengemudikan itu Fadli atau Gimana? yang mengemudikan drivernya itu sahabatnya Yang mudik yang setir, bawa mobil mengemudi itu saya tidak tahu siapa yang bawa. Yang temannya itu suami istri, namanya siapa? Fadil, Firdaus sama istrinya saya lupa persis karena saya tidak pernah sebut namanya, tapi saya pernah ketemu Firdaus itu orang baik. Dan memang kenapa ya, artinya dia bareng sama Daud. Saya tahu Daud dalam kesusahan apapun itu, Firdaus itu bantu banget sama Daud itu.
Ya saya tahu itu, ya makanya saya bersyukur mungkin ada hikmahnya dia Daud ada di situ kejadian itu. Kita nggak tahu kenapa, tapi personil debu yang lain ketika pulang ke Jakarta kan dia mereka naik pesawat itu mendengar ini seperti apa? saya ini hari apa sekarang? Senin. Mereka sudah dari Jogja itu hari Sabtu sudah sampai Jakarta. Jadi mungkin dari Sabtu ini Daud nggak tahu dia nginep sehari. Saya kan nggak nanya ya. Mungkin nginep sehari tapi langsung naik mobil dari Jogja. Ya, jadi udah nggak ketemu ini. Ya, jadi memang ya hanya Daud di situ. Hanya Daud yang di mobil lah. Ya, dan hanya Daud yang kena ini kalau dia bilang musibah, saya nggak ngerti musibah atau kita nggak tahu itu musibah atau apa, nggak tahu kan. Dia masih hidup kan, jadi alhamdulillah. Temannya dia mungkin harus waktunya masuk surga, ya, kita nggak tahu. Nah, itu bisa diluruskan dari media yang mengatakan bahwa semua personil debu yang selamat ternyata bukan ya Bang? Bukan. Hanya Daud sendiri. Hanya Daud. Sip. Oke,